Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Smart Education Online. Bersama aku adalah Kaito, dan hari ini Kaito akan bahas bagian yang kedua dari topik SPLDV, yaitu metode substitusi. Oke, dan di sini Kaito sudah siapkan langsung contoh, ada 3 soal. Kaito akan membahas soal ini untuk kalian, dan Kaito akan memberikan cara yang termudah dan kalian tinggal ikuti saja dengan cara yang Kaito akan berikan. Oke, kita langsung mulai aja dari nomor 1. Nah, di nomor 1 jika adik-adik lihat, di sini dikatakan X sama dengan Y, itu adalah persamaan yang pertama, dan X tambah Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, maksud dari substitusi sendiri itu apa? Substitusi itu artinya, gampangnya itu bisa diganti, tetapi memiliki nilai yang sama atau mirip, gitu ya. Jadi ditukar pun tidak masalah, gitu. Nah, jadi berdasarkan prinsip tersebut, maka kita bisa tulis seperti ini, adik-adik. Jadi katakan ya, tadi kan X sama dengan Y. Lalu ada satu lagi, X tambah Y sama dengan 6. Dari persamaan ini, intinya apa? X itu nilainya sama persis kayak Y. Jadi kalau misalkan X-nya 2, maka Y-nya juga pasti 2. Kalau X-nya misalkan 5, berarti Y-nya juga pasti 5. Oke, nah ketika kita substitusi, maka contoh, aku mau substitusi variabel X. Oke, maka X yang di sini akan berubah bentuk menjadi ini, adik-adik. Nah, seperti itu ya. Dan kenapa kok boleh sih, Kak? Ya iya, karena substitusi itu adalah kita mengganti atau menukar, tetapi memiliki nilai atau value yang sama, seperti itu ya. Nah, jadi Kaito bisa tulis X ini jadi Y sekarang, gitu. Y ditambah Y sama dengan 6. Lalu sisanya kita tinggal hitung aljabar seperti biasa. Y tambah Y adalah 2Y sama dengan 6, berarti Y-nya adalah 3. Gitu. Nah, ketika kita udah dapatkan nilai Y, maka kita harus juga cari nilai X-nya, adik-adik. Ya. Tapi di sini ada dibilang, oh ternyata X itu sama dengan Y. Ya, jadi kata gini, X itu sama dengan Y. Artinya X ini sama dengan 3 juga. Nah, selesai. Gitu ya, nomor 1 masih simpel ya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2. Di nomor 2 dikatakan bahwa X sama dengan, oh ini Kaito ini aja ya, copy paste. Nah, dikatakan bahwa X sama dengan 2Y plus 8, lalu ada lagi, dan 2X sama dengan Y kurang 11. Oke, nah ingat, kita akan menggunakan metode substitusi. Kita akan menukar bentuknya, tetapi secara value dia sama. Oke, nah jadi di sini ada dibilang X itu sama dengan ini. Berarti Kaito akan substitusikan ini ke sini, adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi nanti X yang di sini itu berubah bentuk menjadi ini, 2Y tambah 8. Oke, nah Kaito akan tulis 2X sama dengan Y kurang 11. Nah, kita ganti bentuknya ya, kita substitusi. 2 buka kurung, X-nya berubah menjadi 2Y ditambah 8 sama dengan Y kurang 11, gitu. Dan setelah ini langkahnya kita tinggal hitung aja seperti biasa, adik-adik ya. Jadi di sini Kaito tulis jadi 4Y ditambah dengan 16 sama dengan Y kurang 11. Lalu berikutnya ini kita pindahkan ruas ya. 4Y dikurang Y sama dengan minus 11 minus 16. Ini menjadi 3Y sama dengan minus 27, maka Y-nya sendiri adalah minus 9. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai Y, kita tinggal substitusikan kembali angka minus 9 ini ke persamaan yang terserah, mau ke sini boleh,
Mau adik-adik masukkan ke sini juga boleh, tidak masalah ya. Pilih aja salah satu yang menurut adik-adik paling mudah. Dan menurut Kaito, yang paling mudah itu adalah yang ini. Yang X sama dengan 2Y tambah 8. Jadi Kaito tulis dulu X sama dengan 2Y tambah 8. Lalu Kaito substitusikan nilai Y, yaitu minus 9, ke sini adik-adik ya, ditambah 8. Berarti X-nya adalah minus 18 ditambah 8. Dengan kata lain, X-nya adalah minus 10. Nah, ini adalah untuk cara nomor 2-nya adik-adik. Simpel ya, masih gampang, hanya ya lebih rumit sedikit saja. Dan kita lanjut yang contoh terakhir, yang ketiga. Nah, yang ketiga, di sini dibilang, yang satunya X minus Y sama dengan 3, lalu yang satunya 2X tambah 3Y sama dengan 16. Oke, nah kita akan mengerjakannya dulu nih adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, kalau soal nomor 1 dan 2 kan jelas ya, dia udah langsung kasih tahu, X sama dengan 2Y tambah 8. Kita tinggal pindahin, tinggal substitusi. Ini udah jelas. Yang nomor 1, X sama dengan Y, kita tinggal substitusi aja. Nah, untuk nomor 3, ini sedikit unik, sedikit berbeda kalau kalian lihat. Di sini, itu X kurang Y sama dengan 3. Oke, yang kanannya 2X tambah 3Y sama dengan 16. Artinya, bentuk soal nomor 3 ini belum bagus adik-adik secara bentuknya. Nah, jadi kita harus mengubah bentuknya supaya bisa disubstitusikan. Karena prinsipnya, substitusi itu harus suatu variabel lalu sama dengan langsung. Ya, jangan sampai dia ada variabel lagi baru sama dengan. Nah, itu susah nanti. Ya, jadi harus ingatin tipsnya. Habis suatu variabel harus sama dengan. Dan variabel tersebut jangan sampai punya koefisien selain 1 adik-adik. Contoh gini, kalau ini kan simple ya, jadi kita tinggal bilang X sama dengan minus Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, jadinya Y tambah 3. Nah gitu. Nah maksudnya kayak gini, jangan sampai variabel ini punya koefisien selain 1. Nah, maksudnya kalau misalkan di sini 2X, maka belum sederhana adik-adik. Kita harus bikin variabelnya langsung sama dengan, lalu koefisiennya juga harus 1, supaya memastikan biar substitusinya gampang. Gitu. Untuk supaya gambaran adik-adik lebih gampang, nih, contoh yang ini. Kalau misalkan Kaito tulis seperti ini, 2X sama dengan 16 kurang 3Y. Nah, bisa nggak disubstitusi? Belum, ya, karena ini belum X saja. Jadi mau nggak mau adik-adik harus buat begini. X sama dengan 16 kurang 3Y dibagi 2. Gitu. Setelah begini bentuknya, barulah kita substitusi ke persamaan yang lain. Gitu. Dan makanya kenapa Kaito nggak pilih ini untuk kita substitusikan ke persamaan lain? Ribet kan, ada pecahan? Gitu ya. Makanya Kaito pilih yang sebelah kiri ini nih, yang Kaito pilih untuk disubstitusikan. Lebih simpel, kita tinggal masukin aja ke variabel X di sini. Ya, nah jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 16. Kita tulis ulang ya persamaannya biar rapi. Nah, kita substitusikan ya, variabel X-nya kita ganti 2 dikali Y ditambah 3 ditambah 3Y sama dengan 16. Lalu 2Y ditambah 6 ditambah 3Y sama dengan 16. Kemudian 5Y sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Lalu, kita udah dapatkan nilai ya adik-adik. Step berikutnya adalah kita harus cari nilai X juga. Dengan cara bagaimana? Ingetin tips dari Kaito, kita substitusi aja nilai Y ini yang kita udah dapat ke salah satu persamaan yang ini. Mau ke sini boleh, mau ke sana juga boleh. Ini balik lagi terserah adik-adik. Tapi Kaito pilih substitusi ini ke sini aja ya, biar gampang. Nah, di situ X sama dengan Y tambah 3. Kita masukin nilai Y-nya
2 kan tadi, 2 tambah 3, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, seperti ini. Dan ini adalah pembahasan untuk nomor 3. Oke, terima kasih adik-adik untuk waktunya di mana kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton channel ini. Dan Kaito minta juga adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan juga video berikutnya yang part ketiga, SPLDV dengan metode eliminasi. Oke, dan setelah itu nanti akan ada satu video lagi seri untuk pembahasan khusus soal-soal saja, semua dari soal yang paling simpel hingga soal-soal kompleks seperti soal kasus dan soal cerita. Oke, terima kasih adik-adik dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.